Sambil nunggu laptopnya di restart, kita itu kan mau belajar prinsip transposing. Ya, untuk transposing yang Daniel harus kuasai itu adalah teori musik yang berhubungan sama scale. Scale itu apa aja sih? Scale itu kalau misalnya kita jabarkan, misalnya Daniel dimulai dari not C. Setelah C ada apa? C, D. Setelah C ada D, jangan langsung ke D. Kamu ambil setengah. C, cheese. Oke, C keras. Setelah cheese ada D, D. Nah, setelah D this. Oke. Setelah this ada E, E. Oke, habis itu ada F, F. Ya, kemudian ada fish. Kemudian G, enggak. Setelah fish ada fish. Setelah fish ya. ada not apa? G, G. Setelah itu habis G keras. habis G keras ada A, A. Setelah itu sebutkan terus. bemol. Setelah A ada bemol, benar. Kemudian B, oke, habis itu ada C. Nah, coba Daniel sebutin lagi dari C. Karena itu harus jadi satu hafalan tuh Daniel. C, cheese. Ya. D, C, cheese. D, this. E, F, fish. G, gis. A, bemol. B. Oke. Nah, jadi kalau kita prinsip pertama untuk transposing kita harus hafal secara scale-nya gimana. Kemudian kita bisa menentukan jarak interval antar tiap nada. Misalnya C ke D, itu jarak intervalnya adalah 2 semitones. Ya. Jadi kalau C mau ke D berarti kita sebut dia itu plus 2. Oke? Misalnya ya, karena kita naiknya ke D. Misalnya Daniel C ke E, itu berapa semitones? 5. Salah. Kamu nggak boleh hitung dari C-nya. Setelah C-nya. Setelah C-nya. Ya, setelah C baru dihitung 1. 4. Ya, C itu dihitungnya 0. Jadi misalnya nih, coba taruh tangannya di C dan E. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti C itu. itu 0 ya? Ya. Termasuk kalau kayak G ke A. G ke A itu G-nya adalah 0, 1, 2. Seperti itu ya. Nah, misalnya Daniel, coba kalau misalnya E ke G keras. Berarti itu plus Sabar. E ke G keras ya? 4. E ke G keras. 4. Berarti kita hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4. Yes, benar. Kalau misalnya B flat ke F keras, itu berarti B flat. ya, B flat ke Bemol ya? ya, Bemol ke F keras. Delapan benar. Nah, tapi kalau misalnya kita cari jarak, lebih dekat B flat ke sini atau B flat ke sini? Berarti lebih dekat kalau ke belakang. Berarti kalau dihitung minus berapa? Itu dia. Kalau dihitung minus ya? 4. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4 ya, benar. Boleh hitung mundur ya? Boleh. Yang penting dia berubah jadi B flat. Nah, biasanya kita gunakan angka yang paling kecil. Nah, oke, Daniel, ini udah kebuka lagi. Coba sekarang Daniel download multitrack dari laguku bersyukur Bapaknya. Ini ya? Coba pilih yang kalau ada opsi single track atau multitrack, selalu pilih multitrack.
Ini dia. Ini ya. Ya, coba di download dari Google Drive. Download. Ya. Lah. Downloadnya coba. Pergi ke multi tracknya. Pergi ke multi tracknya dulu, Daniel. Ke belakang. Multi tracknya itu kamu bisa. Kamu coba ke atas, ke atas, ke atas. Nah, itu kan ada folder-folder tuh. Kanannya ada folder tuh. Oh, multi track. Nah, misalnya itu. Klik kanan, terus cari opsi download. Berarti kamu ngedownload folder multi tracknya itu. Klik kanan ya. Udah, kamu udah ngeklik kanan itu. Nah, cari opsi download di sana. Ini. Ya. Oke, nah ditunggu aja. Di kanan bawah itu dia lagi nge-zip itu. Artinya dia lagi coba nge-extract, bikin jadi zip, kemudian dia akan download. Oke, nah balik lagi ke masalah transpose. Nah, coba kita latihan untuk nge-transpose ya. Nah, Daniel buka Transpose sendiri. Ya, coba Daniel buka Ableton-nya. Oke, Ableton-nya dibuka. Kemudian coba masukkan salah satu multi track lagu. Kalau belum kebuka sabar ya Daniel. Jangan ditekan berkali-kali. Malah makin lama dia nanti. Ini by the way banyak kali software yang kebuka. Nah itu Ableton-nya kebuka. Authorize later aja. Nah coba masukkan salah satu multi track lagu. Udah terdownload deh. Udah terdownload. Nggak masukin yang kemarin-kemarin aja. Oh. Salah satu aja ya. Ya harus semua. Ada kuasa aja ya? Ya boleh. Ini dia. Nah masukin. Klik, pakai klik. Pakai dong. Oke, masukin satu persatu filesnya. Kok ini masukin aja kan? Apa? Ini. Itu apa? Chords. Ah, dimasukin aja. Oke. Drum masukin juga. Belum, nggak usah. Drum nggak usah.
Master gak usah. Sini. Salah masuk kolom kamu tadi. Kalau terlanjur salah, klik untuk mundur ke belakang, Command plus Z. Command plus Z. Nah, dia mundur satu langkah ke belakang. Nah, masukin lagi scene-nya. Ini ya? Oke. Nah, coba di play dikit. Nah, ini kan dia dari F ya. Tuh, ternyata. Ini komen itu ya? C. Enggak. Komen koma ya? Iya. Habis itu ini. Enggak. Ke bawah dulu. Cari yang output device. Enggak, Daniel baca tulisan yang di sini. Nah, cari yang pilihan untuk memilih audio output device. Kanannya. Yang ini berarti. Enggak, Scarlett. Oke. Nah. Oke, coba di play. Intro. Oke, cukup aja segini, nggak usah gede-gede banget. Nah ini dia itu dari nada dasar F. Coba tekan F. Bener ya? Dari F ya. Nah, coba di pause dulu. Sekarang kan kita pengen transpose. Nah Daniel, coba dari nada dasar F turun ke D itu berapa transposnya? Turun. Ya. Ke D. Ya, minus berapa itu? 3. 3, oke. Nah, berarti kita akan buat filesnya kita itu transpose minus 3. Caranya gimana? Nah, kita pilih filesnya. Coba Daniel pilih file sequencer. Klik dan queues tidak usah, karena itu nggak ada pengaruh di transpose. Jadi selain file queues, Daniel coba klik filesnya. Nih. Nggak, kanan, ke bawah, ke filesnya, kiri. Tuh, sampai icon mouse-nya berubah jadi tangan. Coba. Kamu lagi di luar Ableton tuh, klik sekali biar masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, Nih. ya, tapi itu kamu lagi pilih file queues. Ah, ya benar. Dipilih 2 kali, coba tek. Nah, lihat di bawahnya kan J-nya terbuka kan, satu jendela Windows. Nah, Daniel coba lihat di bagian sini. Ini kan tulisannya ada pitch. Ini kan kemarin masih ingat gak ini untuk ubah apa? Ini Naik turunnya. Volume klik itu. Benar. Itu untuk mengubah volume. Nah, di bawahnya itu ada tulisan pitch. Pitch itu kan artinya kan itu kan nada kan, untuk korelasinya untuk nada. Nah, Daniel lihat di angka sebelah kiri itu ada 0 di sana. Ini 0. Ya, 0 yang abu-abu itu. Nah, kalau 0 berarti filesnya itu nggak ada kita tuning berbeda apapun. Tapi karena sekarang kita mau ubah ke D, berarti kita harus masukin di sana jadinya minus 3. Nah, coba Daniel masukkan angka minus 3 di sana. Pencet 0 ya? Ya. Oh Daniel, sorry. Sebelumnya itu, coba kamu sedikit ke kiri dan atas, sedikit aja. Kiri lagi, kiri, atas, cari tulisan warp. Atas lagi. Nah, itu kan ada itu diklik dulu. Oke, klik dulu, baru balik lagi ke yang 0 tadi, ubah jadi minus 3. Ya? Ya, minus 3. Pakai minus ya? Harus pakai minus. Ini minus kan? Ya. Minus 3. Kemudian enter.
Oke. Coba kamu play dikit. Pas. Nah, nanti ada satu file yang kamu coba dengar agak berbeda. Karena kita udah ubah nadanya. Dia jadi nada D. Terasa kan? Karena itu file satu yang kita ubah. Nah, coba di pause. Nah, kita nggak mau ngubah ini satu aja. Sekarang tugas Daniel, files yang ke bawah itu semuanya Daniel ubah. Kecuali klik sama. Iya. Yang itu kamu udah ubah, berarti sisa files yang lainnya. Ini juga pencet ya? Ya benar, di Word. Ya. Biasanya files yang nggak perlu ditranspose itu files yang berhubungan sama percussion itu nggak usah di. Udah, belum. Coba lihat aja, nolnya udah berubah nggak? Nah belum di Word Belum. kan, harusnya belum berarti. Enter. Nah, apakah sudah semua? Cuma 3 files itu aja kan? Coba di play. Make sure ya, setiap kali kita bikin gini kita harus make sure semuanya udah ditranspose. Nah, ini udah berubah jadi D. Coba kamu tekan D mayor. Udah tepat ya? Full band, 2, 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, itu udah berubah jadi D. Udah semuanya kan. Nah, itu cara paling simpel untuk nge-transpose. Coba kita latihan lagi. Daniel masukin lagi lagu yang lain di kanannya. Di kanannya. Iya, terserah mau lagu apa. Oke. Nyalakan apimu aja lah. Oke. Klik api. Sini pas ya. Oke. Intro, 2. Oke. Jangan lupa Daniel di zoom in dulu Daniel. Kamu pastikan barnya itu benar-benar di bar yang sama. Terlalu banyak kamu zoom in. Oke ini. Oke ya. Nah, baru taruh lagi files lain. Semuanya di bar yang sama. Pads perlu ya. Tetap. Beda gini. Beda kenapa? Enggak. Ini agak ke ujung dikit. Iya, sedikit digeser aja Daniel. Yang bawah itu. Biasanya gini. Atas. Kursornya harus berubah jadi tangan. Ya, jadi kayak kamu lagi genggam filenya. Ya, Kesini ya. ya. Nah, beda dikit nggak apa-apa lah. Harusnya nggak signifikan itu.
Oke, kemudian masukin file lainnya. Reverb gak usah. Nggak usah. Synth. Sini aja. Synth. Ya, itu kamu ngeganti file sebelumnya tuh. Kalau kita udah terlanjur bikin salah, kita mundur ke belakang, kita klik apa? Command plus, ya. Nah, Oke. Masukin yang ini ya. Baru. itu scene-nya belum masuk berarti apa tuh? Oke. Ya udah nggak apa-apa masukin scene lead bass. Tapi scene satu lagi yang di atasnya itu berarti belum masuk tuh tadi. Oke. Nah. Nah, coba di play dulu, pastikan Intro 2, 1, 2, Di 3, zoom out 4. di zoom out aja. Nah. Nah, coba itu lihat tuh, klik dua lagu itu kan belum sama tuh. Coba disamakan dulu kliknya. Sama seperti yang mana ini? Iya. Kalau ada pilihan sih, Koko selalu memilih membesarkan klik sih memang. Karena kalau klik kegedean gampang, tinggal kita kecilin aja di monitor. Tapi kalau klik kekecilan di monitor kita volumenya udah mentok, mau kita gimana ya? Ini nggak udah pas bisa. nih. Udah hampir sama. Nah, harusnya secara visual udah hampir mirip itu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita mau transposing. Oh, sorry, pastikan dulu nyalakan apinya udah sesuai semuanya. Coba di play, terus didengerin, nggak ada yang lari. And 2, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini dia kalau nggak salah ada dasarnya A. Coba mainkan A mayor. Ngecek sama nggak? Sama ya. Oke, nah kita mau coba transpose. Katakan kita mau ubah jadi, kita coba agak jauh. Kalau A ke D, berarti itu transposnya berapa, Daniel? A ke D. A ke D ya? Minus dia. Minus. Enggak. Positif ya. Enggak negatif. Iya. Pilih yang paling dekat saja sebenarnya. Kalau dia plus berapa dia? 5. Ya, 5. Kalau minus kan kita harus mundur minus 7. Koko selalu biasanya prefer pilih yang paling dekat sih. Gitu. Jadi daripada harus ngelangkah 7 semitones, Koko lebih milih ya udah naik 5 aja supaya nggak terlalu jauh juga dari original. Nah, kemudian coba lakukan langkahnya persis kayak yang tadi. Semuanya ya. Oke. Oh, lah kok ini minus 3? Itu file sebelumnya tuh Dan. Yang ini. Benar, warpnya aktifin. 5 ya? 5. Oke. By the way, Daniel sambil baca filesnya juga ya. Kalau filesnya tuh loop shaker itu nggak usah ditranspose itu. Karena kayak shaker itu kan nggak bernada dasar sama kayak drum. Tapi kalau instrumen-instrumen melodi udah pasti wajib untuk ditranspose.
Kalau nggak nanti ada yang fals. Oke udah. Nah, coba di play. Pastikan nggak ada files yang tidak tertranspose. 3, 4. Intro 2, 1, 2, 3, 4. Band 2, 1, 2, 3, 4. Coba tekan C. Pastikan. Tekan D maksudnya. Nah, udah benar ya. 2, 1. Tapi problemnya apa? Suaranya jelek. Sebenarnya kalau kita transpose-nya jauh memang itu udah jadi resiko sih. Kok gitarnya kayak gini? Nah, tapi kita bisa sedikit ngakalin. Nah, jadi transpose itu sebenarnya pilih plus atau minus juga tergantung. Kalau pendekatan paling general memang Koko selalu pilih yang paling dekat. Tapi Koko juga kadang-kadang itu ngecek secara kualitas suara dia berubahnya gimana. Kadang-kadang ada instrumen tertentu kita perlu ubah dia jadi minus 7. Maksudnya lebih cenderung turun daripada naik untuk transpose-nya. Terutama alat-alat musik yang di frekuensi low. Nah, misalnya kalau kita dengerin satu-satu. Nah, ini kan distortion nih. Kita coba bandingin ya. Coba kalau dia minus 7. Mana yang lebih better? Daniel lebih pilih yang mana? Inilah. Ya. Jadi untuk distortionnya kita lebih pilih minus saja. Minus. Kita cari lagi file yang lain. Nah, kayak ini Daniel. Ini kan sebenarnya nggak perlu ditranspose nih. Tapi Kenapa? Karena ini bukan melodi. nggak terefek. Nggak apa-apa. Dia nggak. Nih, Koko balikin ke 0 ya ini ya. Wih, terefek juga ya. Ini udah balik ke 0. Nggak, tadi terefek. Ya. Nah, coba kita cari lagi. Sekarang lead bass, lead gitarnya ya. Nah, kan ini kan lumayan agak jelek ini. Minus 7. Ya. Kita coba ubah. Tadinya plus 5 jadi minus 7. Oke. Nah, kira-kira which one lebih better? Kita coba. Nah, ini setelah kita utak-atik. Intro 2, Ini 1, 2, 3, 4. gimana? Lebih better dari yang pertama? Nah, jauh ya. Jadi apakah dia dinaikin atau dikurangin? Itu kita kadang-kadang juga harus ngecek satu persatu bunyinya. Biasanya kalau untuk scene itu memang nggak terlalu ngefek mau dinaik atau turunin sih. Misalnya ini scene aja. Ini plus 5, oke-oke aja sih sebenarnya gini. Ya, kalau itu balik lagi ke taste gitu. Ya, apakah mau di pluskan atau mau di minuskan? Ya. Kalau pad biasanya tipis. Pad itu tipis biasanya nggak signifikan. Ini coba padnya aja. Ya, di pluskan atau di minuskan dia nggak terlalu cempreng. Ya, hasil akhirnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Daniel ya. Coba ya udah deh, nanggung masih ditranspose. Kita coba lagu berikutnya, Endless Praise. Endless
Express itu kalau nggak salah filesnya juga banyak kok. Nah sekarang coba Daniel yang decide ini dipluskan atau diminuskan untuk tiap-tiap filenya ya. Daniel masukin dulu files dari Endless Breeze. Oke. Oh kamu hampir mau close tadi. Nah masukin. Ini Endless Breeze kan? Ya cari dulu Endless Breeze ya. Oke, ini Oke, nah coba masuk. paling banyak. Kalau dia turunnya cuma dikit, misalnya kayak C ke D atau C ke B flat, biasanya nggak ngaruh. Tapi kalau kayak tadi ada nyalakan api itu sampai A ke D atau A turun ke E misalnya, nah itu lumayan kadang-kadang harus ngutak-ngatik tuh. One, two, Ini auto. Nggak usah. Oke. Kayak yang udah pernah kita bicarain nggak usah dimasukin. Kecuali memang ada pengen masukin ya part-part vokalnya. BGVS. Oh ya, itu vokal. BGVS vokal juga nggak usah. Drum gak usah. Mm-mm. Itu gitar. Itu kamu masukin bass loh. Iya mas. Nggak usah dong. Kan kita punya pemain asli. Habis nih. Nggak, yang kamu hapus tadi itu gitar. Hah? Itu yang orange itu. Oh ini yang- bass. Iya. Oke. Bass. one, two, Keys. Keys 3. Loops juga ya, loops. Iya. Bagus juga. Harusnya nggak rata loopsnya kamu itu. Ini Ya, kamu harus gini, kamu harus zoom. nggak bisa di lepasin tengah-tengah aja. situ. Nih, kan klik dulu sekali supaya ininya pindah ke sini. Tek. Ini kan udah pindah nih, udah ada garisnya di sini, baru zoom in. Nah, kamu baru bisa dengan mudah untuk gesernya. Coba ulangin yang kayak kamu bikin. Kasih dulu garisnya di sana. Di sini. Ya, sekali aja, tek gitu. Nah, baru kamu zoom in. Ya, Udah. jadi zoom innya terpusat pada garis yang kamu pilih, baru kamu bisa geser. Ini. Ya. Oke. Nah, baru masukin file selanjutnya. Daniel buka dulu kursornya. Caranya pakai ini, jari 2 geser dikit. Nah, gini. Nih supaya kebuka ini area Oh. kosong sininya. Udah. Udah habis Album file. ini apa album? Album nggak usah, itu album. Oh, udah habis ya filenya ya? Udah. Hah? Udah habis. Oke. Nah, sekarang katakan kita mau ubah
Itu kan nada dasarnya dari D. Katakan pengen transpose ke G. Ini besarin dulu ya kliknya. Hah? Besarin dulu kliknya. Mau besarin boleh. Beda tipis ya. Oke dah. Ya. Ya, selain klik sebenarnya Daniel juga harus liatin cues-nya ya. Kalau dilihat ini slightly agak lebih kecil nih. Kalau ini sih kayaknya lumayan setara. Ya. Nih. Ya. Kira-kira aja Daniel. Biasanya ini nggak terlalu signifikan sih pengaruhnya. Tapi kalau Oke. klik jomplang signifikan itu biasa. Karena kita kan ngandalin klik sebenarnya. Cues itu pembantu aja. 2, Oke. Nah, next berarti kita mau transposkan. Katakan ini nada dasarnya di D. Kita mau ubah WL kita mintanya di G. Coba Daniel, transposnya berarti berapa? Daniel harus pegang dua angka ya. Kalau plus berapa, kalau minus berapa. Karena kamu mau menentukan yang oke yang mana. Dia mau di G ya? Kalau plus berapa, kalau minus berapa. Oke. Kamu pegang dua angka itu. Ini dari D. Dari D, intinya dia mau ke G. Bisa maju, bisa mundur. 5 Kalau minus. enggak, kalau minus salah dong. Ingat D-nya ini 0. Oh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Oh ya. plus, Ini. Kalau plus ini 0 hmm, 0 1 hmm, 1 2 3 4 5. ya, oke. Nah ini Daniel lagi pegang piano ya, jadinya punya map yang bisa di jaringan patokan. Tapi ingat, kalau bisa adalah knowledge-nya itu, scale-nya itu di dalam kepala. Itu jadinya kamu bisa look up ke dalam isi kepala kamu sendiri untuk cari informasi. Tapi poinnya kalau plus 5, kalau minus berarti berapa Daniel? Kalau apa? Kalau minus berapa? Minus. Nah, Minus tadi 1 0. Tujuh. oke, kalau minus 7, kalau plus 5. 5 Oke. Nah, sekarang coba transposkan ke 5. filenya. Nah, coba aja ke 5 aja dulu. Kita anggap aja kita naikin dulu semua. Nanti setelah kita dengar baru kita perbaiki. Untuk saat ini transposkan langsung ke plus 5. Nanti kalau WL minta itu bisa ganti, kita bisa ganti sendiri. Mm-mm. Five. Oke, udah. Oke, nah coba di play, dipastikan semua filesnya. 2, 3, 4. Nah, secara bunyi kan ini belum terlalu pleasing ya untuk telinga kita. Nah, kita mau cari satu persatu. Di pause dulu. Nah, caranya adalah pertama kita solokan masing-masing track. Misalnya kita mau cari nih, kita mau dengerin yang file ketiga. Coba Daniel lihat file yang ketiga. Nah, disolokan dulu, cari S yang di sini.
Ya, di track ketiganya ini, track 1, 2, 3 disolokan dulu. Ada S, ya. Nah udah, nah coba di play. Masih terlalu jauh Daniel, kamu playnya masih di area kosongnya. Agak majuin aja dikit, agak ke tengah. Nah ini kan plus 5 ya. Nah Daniel oke kah? Oke. Oke. Berarti lanjut ke track keempat. Sama, di S kan lagi. Oke, solonya pindah ke file keempat. Berarti coba dibaca sekalian. Nah itu EG2, EG2. Electric Guitar 2. Ini lepas. Kurang oke. Kalau kurang oke berarti diganti jadi minus. Minus ya. Nah, Minus berapa? Minus 7. nah. Lebih better? Lebih better. Oke. Next track. Keys 1. Ini pas. Oke. Next track. Nggak ada bunyi karena lagi di part kosong ya. Pindah ke part yang ada visual audionya. Pindah ke sekitar sini aja. Sini ya. Cari yang ada visual audio. Nah gimana? Kamu oke? Kalau oke pertahankan, kalau nggak oke coba cari. Oke. Nah pindah ke track selanjutnya. Oke ini. Ini oke. Oke, track selanjutnya. Ini oke juga. Oke, nah track selanjutnya. Coba track terakhir itu lihat. Itu file apa? Baca dulu. Loops ya. Loops. Berarti loops itu tidak perlu Nggak perlu di itu. nggak perlu ditranspose. Berarti dibalikin transpose ya. Tadi ada kamu transpose nggak? Udah. Nah, kalau ada balikin ke 0. Udah. Dah. S-nya tadi di loops yang terakhirnya itu di S-kan lagi supaya balik ke normal. Nah, coba playkan. Verse. Lebih better? Berarti udah di G ya, dan udah jauh lebih better daripada coba baru Pre-chorus. pertama. 2, 3, 4. Verse. Nah, bisa dilihat kan jadinya jauh lebih better hasilnya, ya. Nah, coba ya nggak ada lagi sih sebenarnya sih. Kurang lebih sebenarnya itu, ya. Pelajaran tentang transpose, ya cukup penting pastinya karena kita nggak selalu dapat files itu di dalam nada dasar yang WL kita minta. Tuh, jadi kita harus bisa nge-transpose. Kalau nggak nanti filesnya nggak berguna. Tuh, dan caranya sebenarnya cukup mudah kok, gitu. Ya. Nah, kalau nge-transpose itu, ingat nggak kemarin kita belajar cara bikin single track. Jadi multi tracknya kita kumpulin di Reaper, terus kita render jadi single track. Tapi kalau kita mau nge-transpose, sebaiknya pas keadaannya itu multi track. Karena kayak yang tadi Daniel lihat kan, ada files yang harus diminuskan, ada file yang harus dipluskan. Nah, kalau udah jadi single track, kita cuma punya dua opsi, mau dipluskan semua atau diminuskan semua. Nah, jadi kalau kayak tadi single tracknya udah jadi single track, kita pluskan, hasilnya jadi kurang lebih kayak yang tadi kita lakukan. Pas kita semuanya, kita nggak filter, kita plus semuanya. Hasilnya kan beda jauh kan.
Nah, jadi kalau kita nge-transpose itu usahakan dalam keadaan multi track. Berarti Nah, kliknya bisa diganti ya semuanya. bisa tapi ngapain kan? Klik sama QC itu nggak usah ditranspose kan. Lucu malah biasanya suaranya jadinya. Either makin tajam atau jadi makin mendem kalau kita kurangin. Oke? Ya, kurang lebih itu ya, Daniel ya. Jadi Daniel udah bisa setup, udah bisa nge-transpose Berarti kan nanti juga. kok misalnya ibadah kan, nanti tinggal kayak gini-gini aja. Hmm? Habis itu, nanti tinggal kayak gini-gini aja. Habis itu play dari awal sampai habis. Kalau drummernya berhasil tidak putus, artinya dia nggak gagal eksekusi Ableton-nya, ya memang cuma tinggal play aja. Ya, kebanyakan Koko juga sebenarnya cuma play aja sih dari awal. Karena kita Augie jarang banget soalnya, hampir nggak pernah malah fail. Gitu. Di umum juga sebenarnya jarang kok, ibadah umum jarang fail. Jadi memang udah lebih convenient. Kalau dulu pas awal-awal kita terapkan sistem sequencer ya drummernya kan masih belajar tuh. Pakai klik. Nah sering tuh kadang-kadang lagu keduanya gagal, harus nyambung lagi di lagu ketiga. Tapi itu pun kita bisa taruh shortcut sih. Dulu pakai ini, belum pakai ini. Hah? Gerejanya belum pakai ini. Dari awal kita pakai ini Daniel. Dari 2021 kita pakai sampai sekarang. Ya. Standarnya karena standar pemakaian playback itu rata-rata Ableton. Software lain tuh ada sih opsi-opsi software lain, tapi lebih banyak inilah plus pastinya Ableton. Ya. Oke, nanti di minggu selanjutnya kita belajar untuk setup lagu lambat. Lagu lambat tuh ada treatment khususnya. Ya. Oh sorry, minggu depan itu kita belajar untuk kita setupnya mirip kayak gini, tapi kita bikin lagi versi rapinya. Dan nanti di sana kita akan belajar gimana kita bisa ngeduplikat chorus. Misalnya chorus asli lagu ini cuma satu kali, kita bisa bikin jadinya kita mau tuning jadi 2 kali pengulangan di dalam sequencernya, ya. Oke, baru kita belajar di lagu lambatnya. Oke, yuk kita tutup dalam doa ya. Terima kasih ya Tuhan, syukur untuk hari ini. Kami udah selesai latihan. Tuhan yang memberkati dari setiap apa yang Daniel pelajari hari ini. Urapi Daniel dan tambahkan setiap skill, talenta, kemampuan Daniel. Biarlah Daniel semakin dipakai lebih lagi bagi pekerjaan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Allah. Amin.